Mari sama-sama kita akan membaca bagian Alkitab dari Efesus. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Efesus pasal yang keempat. Kita akan membaca berganti-gantian ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Efesus 4 ayat 3 sampai ayat 7. Kemudian kita akan membaca ayat 11, 12, dan 16. Mari kita berganti-gantian dulu Efesus 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Saya mulai ayat yang ketiga, dilanjutkan Bapak Ibu sekalian. 1, 2, ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 16 bersama-sama. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengumpulkan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tolong, kiranya kami bukan hanya diisi dengan perayaan-perayaan yang bersifat eksternal, tetapi kiranya kami diisi dengan makanan rohani, supaya kami boleh menjadi gereja yang makin dipenuhi oleh Kristus, Kristus makin nyata di dalam gereja ini, dan kami boleh makin menjalankan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan jadikan kami satu, seperti yang menjadi doa Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkati pemberitaan firman, siapkan hati jemaat-Mu, doronglah hati jemaat-Mu, ubahkanlah hati jemaat-Mu, isilah dengan firman-Mu, dan tolong hamba-Mu untuk menyajikan, memberitakan dengan kuasa daripada-Mu saja. Kiranya Tuhan tolong pimpin dan sertai. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah gereja yang satu. Seperti yang tadi dinyanyikan di dalam pujian kita, salah satu pujian yang tadi kita nyanyikan adalah di atas satu alas. Kalau kita lihat lagu ini, ada banyak kata satu di sini. Satu alas atau satu foundation, satu dasar, yaitu Yesus Kristus. Kemudian satu di dalam Tuhan, satu di dalam iman dan harapan, satu di dalam makanan. Bapak Ibu sekalian, nanti juga kita akan mengucapkan pengakuan iman Nisea. Di dalam pengakuan iman Nisea juga dikatakan tentang gereja yang satu, dan yang dan yang rasuli. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam pengajaran iman reform ada yang namanya 4 sifat gereja, yaitu gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang atau universal, dan gereja yang rasuli. Nah hari ini dalam pimpinan Tuhan saya ingin untuk kita merenungkan tentang tema gereja yang satu. Di setiap ulang tahun gereja, harap kita boleh merenungkan tentang apa artinya menjadi gereja. Saudara-saudara sekalian, gereja itu jadi satu bukan karena ras, bukan karena suku, bukan karena status ekonomi, status sosial, hobi, tradisi, kepintaran, bukan. Tapi gereja jadi satu karena apa yang tadi kita baca, yaitu satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu kepala, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah Bapa. Inilah yang menjadikan kita satu.
Hari ini kita tidak dapat merenungkan satu persatu bagian tersebut, dan mungkin juga memang bukan tempatnya di dalam ibadah minggu, tapi di PA kita bisa merenungkan satu persatu. Namun hari ini saya rindu untuk kita boleh melihat tentang rancangan Allah. Nah, kitab Efesus bicara tentang rancangan Allah untuk menjadikan gereja satu. Nah, ketika Allah merancang gereja menjadi satu, maka di situ kita akan nanti melihat 7 dasar tadi. Dan sekaligus nanti kita akan melihat juga tentang 3 metafora gereja yang menggambarkan gereja itu adalah satu. Gereja adalah keluarga Allah, gereja adalah tubuh Kristus, dan gereja adalah bait Allah. Ini adalah 3 metafora gereja. Jadi ada 7 dasar gereja menjadi satu, dan ada 3 metafora dari Injil Efesus juga yang menggambarkan kesatuan gereja. Saudara-saudara sekalian, mari kita mulai merenungkannya dan kita mohon pimpinan Tuhan. Kesatuan gereja itu pertama-tama ketika kita bicara gereja yang satu. Gereja itu satu bukan karena usaha manusia, saudara-saudara sekalian, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi ya, gereja itu satu bukan karena usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Maka kalau kita bicara kesatuan gereja, kita juga harus bicara tentang anugerah Tuhan. Hari ini kita berkumpul di sini bukan mau merayakan kehebatan gereja, kehebatan manusia, kemuliaan gereja, bukan sama sekali. Tidak ada tempat untuk itu. Tetapi kita mau mengingat anugerah Allah. Mengingat anugerah Allah di dalam gereja kita. Usaha manusia, saudara-saudara sekalian, itu nanti penting juga untuk membangun gereja. Bukan tidak ada usaha manusia. Usaha manusia itu penting untuk membangun gereja. Paulus mengatakan, usahakanlah supaya kamu bisa mempertahankan kesatuan di dalam roh. Harus diusahakan, harus dikerjakan, harus didesak untuk supaya bisa tetap bersatu. Tapi saudara-saudara sekalian, usaha manusia itu respon terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan. Manusia berespon, umat Tuhan berespon, Allah yang berinisiatif. Nah, maka saudara-saudara sekalian, mari kita ingin lihat bagaimana Tuhan merancang gereja untuk menjadi satu. Pertama-tama saudara-saudara sekalian, gereja itu jadi satu karena sudah dirancang, sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Paulus mengatakan di dalam surat Efesus bahwa Bapa itu memilih menentukan kita di dalam Kristus. Bapa memilih dan menentukan kita di dalam Kristus. Bukan kita yang pilih Tuhan. Manusia tidak bisa pilih Tuhan. Tetapi Tuhan yang pilih kita. Dia pilih kita sejak kekekalan. Maka ini sekali lagi bicara tentang anugerah Allah. Anugerah Allah, saudara. Tuhan pilih kita untuk jadi satu bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata karena kasih Allah dan kerelaan kehendaknya. Di Efesus berkali-kali dikatakan bahwa Tuhan bekerja according to His own good pleasure. Sesuai dengan keinginan Dia yang menyenangkan baginya. His own good pleasure. Saudara, kalau kita bicara tentang manusia berdasarkan his own good pleasure, itu biasanya yang terjadi adalah hal-hal yang justru merusak hidup orang lain, bukan? Sesuai dengan keinginan saya, maka jadi semena-mena dikerjakan, bukan? Tetapi waktu dikatakan dalam Alkitab, Tuhan bekerja according to his own good pleasure, itu berarti Dia mau membagi kasih karunia-Nya. Membagi kasih karunia-Nya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berkeinginan untuk membagi kasih karunia-Nya. Dan pertama-tama Dia membagi kasih karunia-Nya dengan merancang kita supaya kita jadi satu di dalam Kristus sejak dari kekekalan. Kita jadi satu di dalam Kristus. Maka kalau gereja jadi satu di dalam Kristus, berarti Kristus kepala, gereja tubuh. Sekali lagi, kalau kita jadi satu dalam Kristus, berarti gereja tubuh Kristus dan Kristus kepala bagi kita. Makanya Paulus mengatakan di sini di dalam bagian yang tadi kita baca, bahwa gereja itu satu tubuh dan satu Tuhan.
Satu tubuh, satu kepala, yaitu Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian, pertama-tama kita jadi satu dengan Kristus. Kalau bicara gereja itu adalah gereja yang satu, berarti bukan pertama-tama satu dengan antara kita, tapi satu dengan Kristus pertama-tama. Kita jadi satu dengan Kristus. Gereja itu tidak bisa dipisahkan dengan Kristus. Saudara, tubuh itu kan kalau terpisah dengan kepala jadinya film horor ya. Tubuh sama kepala terpisah, itu film horor. Nah, maka tubuh dan kepala tidak bisa terpisah. Kristus dan gereja tidak bisa terpisah. Ini yang Tuhan rencanakan, saudara-saudara sekalian. Maka implikasinya apa ya bagi kehidupan bergereja? Gereja itu jadi mulia, saudara-saudara sekalian, karena ada Kristus yang jadi kepala gereja. Gereja itu tidak mulia bagi dirinya sendiri, saudara-saudara sekalian. Gereja itu hanya mulia karena ada Kristus. Tidak peduli gedungnya besar, tidak peduli jumlahnya banyak, tapi kalau tidak ada Kristus, itu bukan gereja yang mulia, saudara-saudara sekalian. Sebaliknya, meskipun kecil, meskipun dianiaya, meskipun menderita, tetapi kalau Kristus hadir di situ, itu adalah gereja yang mulia. Itu yang kita lihat di dalam gereja Smyrna. Di Efesus ada satu surat yang diberikan oleh Kristus kepada gereja di Smyrna. Dan kemudian dikatakan gereja di Smyrna ini gereja yang dianiaya, gereja yang menderita, gereja yang kecil, tetapi ada Kristus di situ. Maka dikatakan mereka justru dipuji, mereka justru akan mendapatkan mahkota. Nah, maka saudara-saudara sekalian, kalau kita cinta Kristus, kalau kita cinta Kristus, kita juga harusnya mencintai gereja. Karena gereja tidak pernah terpisah dengan Kristus. Sekali lagi, kalau kita cinta Kristus, kita juga harusnya cinta gereja. Karena tubuh dan kepala tidak pernah terpisah. Maka saudara-saudara sekalian, orang yang makin bertumbuh dalam cinta kepada Tuhan, itu terlihat dari cintanya kepada gereja. Sekali lagi ya, orang yang bertumbuh dalam cinta kepada Tuhan itu terlihat dari cinta kepada gereja. Surat Yohanes mengatakan, bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu cinta Tuhan, Tuhan tidak terlihat. Tetapi kamu tidak cinta yang kamu lihat. Itu tidak masuk logika. Harusnya kalau kamu cinta Tuhan yang tidak terlihat pun, kamu harusnya juga cinta yang kamu lihat, yaitu sesama saudara seiman, yaitu gereja Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, kita cinta kepada gereja Tuhan. Bukan karena gereja itu mulia, bukan karena gereja itu kita sudah susah payah di dalamnya bekerja, bukan. Tapi paling utama, karena Kristus ada di situ. Karena Kristus kepala gereja. Tetapi bukan hanya gereja kita, saudara, yang kita harus cintai. Kalau seperti itu jadi kertaisme ya. Kertaisme, jadi maksudnya fokusnya kepada gereja kita sendiri. Atau ganti lagi yang lain ya, Geri yang lain. Ngagelisme kah, andikaisme kah, citraisme, dan isme-isme lain. Bukan saudara, tetapi kita mari juga cinta gereja yang lain. Gereja yang sungguh-sungguh ada Kristus di dalamnya. Maka kita bersyukur di dalam gereja kita, di dalam gerakan Reform Injili, kita pergi melayani gereja-gereja yang lain juga, bukan? KKR regional, kemudian pelayanan-pelayanan siswa, pelayanan penjara, KKR di tempat-tempat yang lain juga. Itu semua adalah bentuk kita cinta akan gereja Tuhan. Sekali lagi, mari kita cinta gereja Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh cinta Kristus, karena Kristus dan gereja, kepala dan tubuh tidak pernah terpisah. Maka ini yang pertama, saudara-saudara sekalian. Jadi Bapa di sorga merancang kesatuan. Sejak kapan? Sejak kekekalan. Kesatuan antara siapa? Kesatuan antara gereja, umat pilihannya, dari segala bangsa, segala suku, untuk jadi satu di dalam Kristus. Dengan demikian Kristus kepala, kita adalah tubuhnya. Nah, ini metafora yang pertama tadi saya katakan. Kristus kepala, kita tubuh Kristus yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga kalau kita cinta Kristus, mari kita bertumbuh juga dalam cinta kepada gereja
Tuhan. Ya mungkin ada yang ini cinta gereja ini. Ya, harap kita mengerti karena terkadang memang ibadah bersama bisa seperti ini. Tapi ke depan kita bisa lebih biasa, bisa lebih memperhatikan lagi, bisa lebih saling menjaga. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi setelah Bapa merancang di dalam kekekalan supaya gereja jadi satu dengan Kristus. Tetapi siapa yang harus mewujudkannya, bukan? Kesatuan ini harus diwujudkan. Kesatuan ini harus digenapkan. Kesatuan ini harus dikerjakan. Sekali lagi, bukan kita yang kerjakan. Karena kita tidak bisa menjadikan diri kita satu dengan Kristus. Siapa kita? Kita tidak mungkin bisa jadi satu dengan Kristus. Maka satu-satunya yang bisa membuat kita satu dengan Kristus, satu-satunya yang bisa membuat rancangan Allah yang sejak kekekalan itu supaya bisa terjadi, terwujud, tergenapi, yaitu Kristus sendiri yang harus melakukannya. Nah inilah yang kita sama-sama nyanyikan di lagu tadi ya, di atas satu alas. Gereja itu berdiri karena Kristus. Gereja berdiri karena Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita harus disatukan dengan Kristus. Kristus harus mewujudkannya. Bagaimana cara Kristus mewujudkannya? Dia harus mati bagi kita. Dia menebus kita dengan darahnya. Ia menjadi damai sejahtera bagi kita. Our peace, our reconciliation. Sehingga kita yang berdosa, kita yang tadinya harus dimurkai oleh Allah, tetapi kita boleh diampuni, kita boleh diperdamaikan dengan Bapa di sorga karena Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, sekali lagi, segala pujian itu kepada Allah Tritunggal. Kita sudah direncanakan untuk jadi satu, tetapi tidak bisa otomatis kita jadi satu, karena kita berdosa, karena kita hina, karena kita tidak layak. Maka satu-satunya cara, Kristus yang harus menyatukan kita dengan dirinya dan dengan Bapa di sorga. Bagaimana dia menyatukan kita? Dia harus mati, dia harus menebus kita dengan darahnya. Dialah yang menjadi damai sejahtera bagi kita. Maka saudara-saudara sekalian, karena Kristus mati bagi kita, kita boleh diampuni, kita boleh didamaikan dengan Bapa di sorga. Tetapi itu tidak otomatis, kita hanya bisa mendapatkan pengampunan, kita hanya bisa mendapatkan pendamaian lewat iman. Lewat iman. Imanlah yang menyatukan kita dengan karya Kristus. Maka ada ayat yang sangat terkenal di dalam Efesus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Maka gereja saudara jadi satu di dalam iman kepada Kristus. Jadi tadi kita sudah lihat ya, satu tubuh, satu Tuhan, sekarang satu iman. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak yang hadir hari ini. Apakah engkau sudah beriman di dalam Kristus? Kalau engkau belum beriman di dalam Kristus, engkau belum serahkan hidup kepada Kristus, maka engkau belum jadi satu dengan Kristus, belum jadi satu dengan Bapa. Kalau begitu satu dengan siapa? Satu dengan dunia, satu dengan iblis, satu dengan penguasa kerajaan angkasa, kata Paulus. Dan itu berarti ujungnya adalah murka Allah. Murka Allah. Maka mari datang kepada Kristus, mari beriman kepada Kristus, mari serahkan hidup bagi Kristus, supaya engkau jadi satu di dalam Kristus. Itu rancangan Allah. Tetapi rancangan ini tidak bisa terjadi dengan otomatis kalau engkau tidak beriman kepada Kristus. Mari jadi satu dengan Kristus supaya engkau tidak hidup di dalam jalan dunia dan akhirnya binasa karena murka Allah. Sebaliknya saudara-saudara sekalian, orang yang beriman kepada Kristus, maka dia akan digabungkan bersama di dalam anggota keluarga Allah. Ini metafora yang kedua. Tadi saya katakan metafora yang pertama adalah gereja, tubuh,
Kristus. Yang kedua, gereja adalah anggota keluarga Allah. Gereja adalah anggota keluarga Allah. Namanya anggota keluarga berarti ada anak. Dan siapa anak-anak di dalam anggota keluarga? Kita. Kita menjadi anak-anak secara adopsi. Kita menjadi anak-anak secara adopsi. Dan Allah itu adalah Bapa kita. Maka saudara-saudara sekalian, setelah kita satu dengan Kristus, kita juga boleh jadi satu dengan Bapa, bergabung di dalam keluarga Allah. Maka gereja itu, kata Paulus, satu Allah dan satu Bapa. Ini yang tadi kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-6. Satu Allah dan satu Bapa. Maka implikasinya apa, saudara-saudara sekalian? Apa implikasinya? Itu berarti kita hidup di bawah kedaulatan Allah. Sekali lagi, kalau kita masuk ke dalam anggota keluarga Allah, kalau Allah adalah Bapa kita, berarti kita hidup di bawah kedaulatan Allah Bapa. Ini implikasi bagi gereja, saudara-saudara sekalian. Saudara, gereja kita sudah berusia 20 tahun. Sudah atau belum? Atau baru ya? Kan biasa sudah, seolah-olah sudah tua ya. Tapi baru berarti ya. Baru 20 tahun. Tapi biasanya saudara dalam konteks dunia, umur 20 itu umur yang biasanya dibilang sudah cukup mandiri. Umur 20 sudah bisa tinggalkan orang tua mungkin. Umur 20 sudah bisa kerja sendiri. Umur 20 mungkin sudah bisa tanpa terlalu perlu diatur oleh orang tua. Sudah bisa mandiri intinya. Tetapi saudara-saudara sekalian, gereja tidak demikian. Justru gereja makin bertambah usia, maka kita seharusnya makin mau berkata seperti Yesus berkata. Perhatikan, apa yang Yesus katakan? Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Allah. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Maka saudara-saudara sekalian, melakukan kehendak Allah, itulah gereja yang ada di dalam anggota keluarga Allah. Sekali lagi, kalau kita sudah disatukan di dalam keluarga Allah, kalau Tuhan adalah Bapa kita, maka berarti kita mau melakukan kehendak Allah. Hidup di bawah kedaulatan Allah. Ini teologi reform, saudara-saudara sekalian. Hidup di bawah kedaulatan Allah. Lawan kedaulatan Allah apa? Kedaulatan kita. Manusia itu mau berdaulat, saudara. Manusia sejak Adam dan Hawa mau berdaulat, mau jadi Allah. Mari kita ingat, usia bertambah, kita justru makin mau tunduk, bukan makin mau berdaulat sendiri. Tunduk kepada kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Tapi perhatikan saudara-saudara sekalian, melakukan kehendak Allah berarti mesti meminum cawan. Bukankah itu yang Yesus doakan? Bukankah itu yang Yesus pergumulkan di Taman Getsemani? Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Aku mau untuk kalau bisa lalu, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau kehendakmu yang jadi, berarti cawan ini tidak lalu. Berarti cawan ini aku harus meminumnya. Maka itu berarti saudara-saudara sekalian, meminum cawan berarti rela pikul salib, rela sangkal diri, hidup di dalam suffering. Itu artinya menjadi anggota keluarga Allah. Gereja yang satu dengan Bapa berarti gereja yang rela pikul salib, sangkal diri, dan ada di dalam suffering. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, gereja yang satu itu berarti yang satu dengan Bapa. Dia berarti satu di dalam melakukan kehendak Allah dan harus rela untuk menghadapi suffering. Paulus mengatakan di sini, kalau kita lihat tadi di dalam Efesus pasal 4, gereja itu satu di dalam baptisan. Ini bukan bicara baptisan biasa saja dalam pengertian baptisan yang bersifat formal, bukan. Tetapi baptisan yang dimaksud di sini adalah kita disatukan di dalam penderitaan Kristus dan kemudian bersama-sama menikmati kemuliaan Kristus. Sekali lagi, baptisan yang dimaksud
berarti kita menjadi satu di dalam penderitaan Kristus. Dan akhirnya menjadi satu juga di dalam kemuliaan Kristus. Tidak mungkin saudara kita bisa menjadi satu di dalam kemuliaan. Tidak mungkin kita akan dimuliakan seperti kata Paulus kalau kita tidak melalui penderitaan. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan gereja yang dimuliakan harus melalui banyak penderitaan. Gereja kalau mau mulia saudara-saudara sekalian tapi tidak mau suffering, itu berarti bukan gereja yang mulia. Sekali lagi, gereja yang mau mulia tapi tidak mau suffering, itu berarti bukan gereja yang mulia. Itu berarti gereja yang bukan dipuji atau dimuliakan oleh Tuhan. Gereja yang mulia adalah gereja yang suffer. Gereja-gereja yang dianiaya itu gereja yang mulia, saudara-saudara sekalian. Sementara sebaliknya, gereja-gereja yang mungkin terlalu santai, gereja-gereja yang terlalu nyaman, gereja-gereja yang terlalu mirip dengan dunia, itu gereja yang jangan-jangan tidak dikenal oleh Tuhan. Lagu kedua tadi kita nyanyikan, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Umat Tuhan yang mana? Gereja yang mana yang dikenal? Gereja yang rela suffer, saudara. Suffer karena mau melakukan kehendak Bapa. Jadi suffering itu bukan tujuan kita, saudara. Kita bukan orang yang hidup di dalam asketisme, yang tujuan hidupnya adalah suffer. Ini saya sudah sempat katakan juga 2 minggu yang lalu. Bukan, saudara. Tetapi kita suffer itu sebagai konsekuensi dari kita yang mau melakukan kehendak Bapa. Tujuannya itu kehendak Bapa, saudara. Suffering itu konsekuensi yang tidak bisa terelakkan. Tujuan melakukan kehendak Bapa, tetapi suffering itu adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Bapa. Engkau harus hidup di dalamnya. Hidup di dalam melakukan pekerjaan Allah berarti hidup di dalam suffering. Kenapa bisa suffer, saudara-saudara sekalian? Kenapa harus ada suffering? Karena kita berperang melawan dunia yang berdosa. Karena kita menentang orang-orang yang tidak mau melakukan kehendak Allah. Maka daripada itu, saudara, kita akan menghadapi suffering. Kita harus perang. Tidak ada peperangan yang tanpa suffering. Tidak ada, saudara. Gereja yang jadi satu berarti satu di dalam suffering, satu di dalam peperangan. Saudara, kita mau satu di dalam apa? Apakah satu hanya sekedar karena kita dari awal mungkin selalu bersama-sama makanya kita jadi satu? Apakah kita satu hanya karena ya ini memang teman-teman saya, ini memang orang-orang yang sudah selama ini berteman dengan saya? Bukan itu, saudara, yang utama. Tapi kita mau suffer karena kita mau perang, saudara. Perang untuk melawan dunia yang berdosa. Makin kita ingin mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka kita akan makin suffer karena makin diserang iblis. Suffer itu bukan hanya sekedar fisik, saudara, ya. Kalau fisik ya dianiaya misalkan. Tapi suffer juga bisa secara mental, secara pikiran. Elia itu suffer kan? Tapi suffer bukan fisik utamanya, meskipun memang dia dikejar-kejar oleh Isabel, ya. Tetapi bukan itu yang utama yang membuat dia suffer. Dia suffer secara mental. Dia lelah karena dia rasa dia berjuang sendiri. Karena dia rasa tidak ada yang bersama dengan dia. Ini serangan iblis yang membuat orang mengalami suffering, yang membuat Elia seperti ini. Kristus itu mengalami semua, saudara-saudara sekalian. Suffering secara fisik, dia dianiaya, dia diolok-olok, bahkan secara mental, dia dihina, sampai akhirnya dia mati. Kenapa? Karena satu hal, melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Tapi sekali lagi, dialah yang dipermuliakan, bukan? Dia yang turun dari sorga, dia yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tapi dia yang bangkit, dialah itu yang paling dipermuliakan. Nama di atas segala nama dikaruniakan kepadanya. Paling ditinggikan karena dia yang paling turun ke dalam
kerajaan maut, yang turun di dalam suffering untuk menjalankan kehendak Bapa. Tapi perhatikan saudara-saudara sekalian, justru makin kita suffer, maka kita makin disatukan. Jadi apa kalau mau bilang rahasia supaya gereja bisa satu? Gereja hanya bisa satu, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau menderita bersama bagi Kristus. Sebaliknya saudara, kalau gereja mau untuk sama-sama cari kenyamanan, kalau orang-orang yang ada di dalam gereja bukan mau menderita bagi Kristus, tapi mau cari kenyamanan sama-sama, mau cari kepentingan diri masing-masing, justru gereja akan terpecah belah. Sekali lagi, gereja yang mau suffer, satu di dalam penderitaan, itu gereja yang bersatu. Sebaliknya gereja yang mau cari kenyamanan diri, gereja yang cuma mau cari kepentingan diri, orang-orang di dalamnya tidak memikirkan pekerjaan Tuhan, tetapi diri sendiri, justru itu akan memecah belah gereja. Gereja yang hanya mau kenyamanan, saudara-saudara sekalian, tidak lama akan kolaps. Umur makin bertambah, kiranya kita tidak makin cari kenyamanan. Seringkali orang dunia makin bertambah umur, makin ingin kenyamanan, bukan? Umur bertambah, makin ingin cari kenyamanan. Tapi seharusnya kita mari jadi seperti Yosua. Umur sudah tua, umur bertambah, tetapi Tuhan katakan masih banyak yang engkau belum kerjakan. Mari perang bagi Kristus, mari kerjakan pekerjaan Allah, mari menderita bagi Kristus. Mari saudara-saudara sekalian, jadi gereja yang mau berjuang. Gereja yang mau berjuang adalah gereja yang akan terus jadi musuh iblis. Ini bagus saudara, ini permusuhan yang baik. Seperti Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, aku akan mengadakan permusuhan melawan keturunan ular, melawan iblis. Mari kita juga adakan permusuhan saudara dengan iblis. Kita jadi gereja jangan cuma hanya sekedar santai, nyaman, yang penting ada kegiatan. Tapi mari kita cari permusuhan dengan iblis. Karena inilah gereja yang Tuhan sertai. Seorang yang bernama Leonard Ravenhill mengatakan, Paulus itu terkenal di neraka. Paulus terkenal di neraka. Kenapa bisa terkenal di neraka? Karena selalu cari gara-gara dengan iblis. Selalu ingin berjuang bagi Injil. Selalu ingin berjuang untuk perkembangan kerajaan Allah. Mari saudara-saudara sekalian, kita juga jadi tenar di hadapan iblis. Jangan jadi tenar sekedar populer di hadapan banyak orang di Instagram dan lain-lain. Mari jadi tenar di hadapan iblis. Mari cari gara-gara dengan iblis. Mari perang, tapi bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan dari Tuhan. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau kita mau perang dengan iblis, mari kita kuatkan juga diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mari kita kuatkan diri kita dengan kebenaran, keadilan, dengan pekabaran Injil, dengan firman, dengan iman, dengan ketopong keselamatan, dan dengan doa. Itu adalah seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan? Saudara, kalau kita tidak pakai perlengkapan senjata Allah, pasti kita kalah. Mari kita pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, karena kita mau cari gara-gara dengan iblis, demi kemuliaan Tuhan. Mari jadi gereja yang mau berjuang untuk kemuliaan Tuhan dan rela menderita bersama dengan Kristus. Yang bahaya adalah saudara-saudara sekalian, kalau kita jadi gereja yang justru mentaati penguasa dunia. Bahaya adalah kalau kita jadi gereja yang nyaman, yang santai, yang dininabobokan oleh iblis. Kita tidak lagi mau perang, kita mau santai. Seperti Daud yang pada masa perang tidak ikut perang, tapi santai-santai naik ke atas penthouse-nya dan akhirnya cerita selanjutnya dia jatuh ke dalam dosa. Mari saudara-saudara sekalian, kita lebih mirip gereja Smyrna yang rela menderita, yang rela berjuang bagi nama Kristus. Jangan jadi seperti gereja Laodikia. Gereja yang rasa dirinya kaya, yang rasa tidak kekurangan, padahal kata Yesus, buta, miskin, telanjang. Kalau kita demikian saudara, mari cepat bertobat, karena Yesus katakan engkau akan dimuntahkan oleh Tuhan. Maka mari saudara-saudara sekalian berperang dan pakailah senjata iblis, senjata Allah.
untuk melawan iblis. Saudara-saudara sekalian, kita beberapa hari belakangan ini ada pembinaan PI. Kemudian sesudah itu ada PA khusus tentang teologi dan doa. Nanti minggu depan PA khusus lagi hari Jumat dari Pendeta Billy. Ini semua apa tujuannya? Ini semua dalam rangkaian HUT gereja kita. Tujuannya apa? Karena kita mau gereja kita makin diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Beritakan Injil itu salah satu perlengkapan senjata Allah, bukan? Berdoa itu perlengkapan senjata Allah. Belajar firman itu perlengkapan senjata Allah. Mari kita terus perlengkapi diri kita supaya kita, saudara-saudara sekalian, boleh perang lawan iblis, boleh majukan kerajaan Allah dengan kuasa kekuatan dari Allah. Amin. Mari jangan kita mencari kenyamanan kita sendiri, karena ingat, kita hidup di bawah sovereignty of the Father, bukan sovereignty of man. Terakhir, saudara-saudara sekalian, kita bukan hanya disatukan dengan Allah Bapa, tetapi di dalam keluarga Allah, masih metafora yang sama ya, metafora gereja sebagai keluarga Allah. Kita disatukan dengan anak-anak Tuhan lainnya. Kita disatukan juga dengan anak-anak Tuhan lainnya. Keluarga, ada banyak anak di situ. Ada banyak saudara. Kita disatukan dengan sesama anggota keluarga Allah, sesama saudara seiman. Saudara-saudara sekalian, keluarga itu kita tidak pilih sendiri, bukan? Mana ada yang sebelum lahir sudah pilih, saya mau lahir di keluarga Elon Musk misalkan, begitu ya. Nggak ada kan? Saya mau lahir di keluarga Bill Gates, nggak ada saudara. Lahir, wah di keluarga yang begini, tetapi bersyukur Tuhan pelihara. Nah ini keluarga saudara. Keluarga itu tidak kita pilih sendiri. Keluarga dipilih oleh Tuhan. Keluarga Allah itu dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, zaman sekarang orang justru makin berdaulat. Mau pilih gereja berdasarkan keinginan sendiri. Gereja dipilih berdasarkan like, dislike, nyaman atau tidak, dan urusan-urusan personal lainnya. Intinya bukan pilih berdasarkan prinsip firman. Tentu ada saat kita harus pilih ya, misalkan kita pindah kota, jarak yang jadi sangat jauh mungkin, tapi mari kita pilih sesuai pilihan Allah. Pilih sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau sesuai kehendak kita, balik-balik lagi saudara, sovereignty of man, bukan sovereignty of God. Kita bukan hidup di bawah kedaulatan Bapa, tapi kedaulatan diri kita sendiri. Justru saudara-saudara sekalian, mari kita serahkan diri kita, berkomitmen di dalam gereja yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Selama gereja tersebut meninggikan Kristus, selama gereja tersebut setia pada ajaran yang benar, selama gereja tersebut sungguh-sungguh berjuang bagi Injil Kristus, mari kita juga komitmen di situ saudara-saudara sekalian. Mari jangan pilih berdasarkan like, dislike, nyaman atau tidak, urusan-urusan personal lainnya, mari singkirkan itu. Mari kita belajar mengasihi orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita. Disitulah kita belajar saling mengasihi. Kalau kita mau pilih sendiri saudara, kasih kita tidak terlatih. Kalau kita pilih orang sesuai keinginan kita, kita tidak bertumbuh dalam kasih. Justru ketika kita ada di tengah-tengah komunitas yang kita tidak pilih, tetapi yang Tuhan pilih. Ada di tengah-tengah komunitas yang kita mungkin tidak terlalu senang, mereka juga mungkin tidak terlalu senang bagi kita, seringkali kita GR ya, rasa kita yang tidak senang bagi mereka, mungkin jangan-jangan mereka juga nggak senang ke kita begitu ya. Tapi juga jangan jadi suspicious ya, semua orang nggak senang kepada saya, ini juga bahaya ya, ini ada sakit ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita berada di tengah-tengah komunitas yang Tuhan pilih bagi kita. Kalau kita pilih sendiri saudara, itu lebih mirip social club bukan gereja saudara. Komunitas yang berdasarkan hobi bersepeda kah, hobi sepak bola kah mungkin, hobi olahraga yang lain, itu komunitas dunia saudara, bukan gereja. Kalau gereja itu Tuhan yang pilih. Atau kalaupun kita harus memilih karena kondisi, kita pilih sesuai dengan kriteria yang Tuhan mau. Ini baru gereja. Nah maka saudara-saudara sekalian, Kristus itu mati di kayu salib kata Paulus. Untuk apa sih?
untuk merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kalau konteks dalam surat Efesus, itu adalah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Mereka berseteru, mereka membuat tembok pemisah. Orang Yahudi bikin identity marker. Inilah yang membedakan kami dengan orang non-Yahudi, yaitu apa? Kami bersunat. Maka kalau engkau tidak bersunat, engkau tidak bisa satu dengan kami. Engkau berseteru dengan kami. Paulus katakan, tembok pemisah itu sudah dirobohkan oleh Kristus. Tidak ada lagi tuntutan-tuntutan hukum Taurat yang demikian yang membuat engkau lebih baik dibandingkan yang lain. Kita jadi baik hanya karena Kristus, kita jadi benar hanya karena Kristus. Maka tembok pemisah dirobohkan. Saudara, di dalam gereja jangan-jangan masih banyak tembok pemisah, sehingga kita tidak bisa jadi satu. Zaman surat Efesus, tembok pemisahnya sunat antara orang Yahudi dan non-Yahudi, itu isunya. Bagi kita tidak tahu apa isunya, tapi mungkin saja ada tembok-tembok pemisah. Kristus sudah patahkan, saudara. Engkau justru didamaikan oleh Kristus. Maka mari belajar mengasihi. Kita digabung menjadi satu manusia baru di dalam ikatan roh. Sekali lagi, kita digabung menjadi satu manusia baru di dalam ikatan roh. Saudara, manusia baru bukan cuma secara pribadi. Tadi waktu pembacaan Alkitab Efesus 5 itu bicara tentang manusia baru secara pribadi. Tetapi ada manusia baru juga secara komunal. Dan itu adalah gereja. Kita semua, masing-masing kita adalah anggota dari manusia baru ini. Saya adalah tangan, engkau mungkin adalah kaki, yang lain adalah telinga, yang lain mata. Ini kita semua jadi satu manusia baru yang harusnya menyatakan kasih Kristus. Karena kita diikat di dalam satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Ini yang Paulus katakan, satu roh yang tadi kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat. Kita berbeda-beda, saudara-saudara sekalian. Kita datang dari latar belakang berbeda, tradisi berbeda, karakter berbeda. Tetapi kita jadi satu manusia baru di dalam Kristus. Perhatikan saudara, kesatuan itu bukan tanpa perbedaan. Sekali lagi, kesatuan bukan tanpa perbedaan. Unity bukan tanpa diversity. Justru unity ada diversity di dalamnya. Kalau tidak ada diversity itu uniformity. Itu keseragaman. Seperti kalau Bapak Ibu lihat di Korea Utara, potongan rambutnya kan semua sama kayak Kim Jong Un ya. Itu uniformity, saudara. Pakaiannya juga semua sama. Itu keseragaman. Tidak ada diversity. Kalau tidak ada diversity, saudara-saudara sekalian, tidak ada kasih. Tidak ada kasih. Justru kasih dilatih ketika ada diversity. Dan kasih yang di dalam diversity ini bisa membuat kita jadi satu. Jadi diversity bukan mengancam unity, saudara. Diversity justru mendorong unity. Karena diversity mendorong kita untuk mengasihi. Mari kita bertumbuh di dalam kekudusan. Kekudusan apa secara khusus? Kekudusan di dalam mengasihi. Gereja yang satu adalah gereja yang bertumbuh di dalam mengasihi sesama saudara seiman. Jadi kita disatukan di dalam Kristus, kita disatukan dengan Bapa, terakhir kita disatukan dengan sesama saudara seiman. Inilah 3 poin kesatuan yang mari kita bawa. Kita disatukan dengan Kristus melalui rancangan Bapa sejak kekekalan. Kita disatukan dengan Kristus melalui iman kepada Kristus. Dan kita disatukan dengan sesama saudara seiman karena kita adalah anggota keluarga Allah. Maka saudara-saudara sekalian, Paulus ingin kita untuk mengusahakan. Paulus bahkan katakan, aku mendesak kamu. Mari kita perhatikan lagi Efesus pasal yang keempat. Ini adalah pesan aplikasi dari Paulus setelah menjelaskan tentang kesatuan di dalam anggota keluarga Allah. Ayat yang ketiga dari Efesus pasal 4. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Harus ada usaha. Paulus desak kita. Ini sesuatu yang urgent. Mari kita pelihara kesatuan. Kenapa, saudara? Karena makin kita pelihara kesatuan, di situ ada kasih.
dan di mana ada kasih, kasih yang dari Kristus nyata, berarti kita makin menyatakan kemuliaan Kristus bagi dunia. Bukankah itu yang Yesus katakan? Barang siapa saling mengasihi, engkau murid-muridku harus saling mengasihi, supaya dunia tahu bahwa aku diutus oleh Bapa. Supaya dunia kenal Kristus, supaya dunia percaya kepada Kristus, supaya dunia diselamatkan. Maka kesatuan gereja itu sangat penting, karena kesatuan gereja akan menjadi showcase dari kemuliaan Kristus. Dan Kristus adalah kasih. Maka kalau kita bersatu, maka di dalamnya ada kasih. Dengan demikian Kristus dinyatakan. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita mengusahakan kasih di dalam ikatan roh yang sama ini. Kita sudah disatukan di dalam roh. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan. Maka mari kita usahakan kesatuan itu. Kita bukan mulai kesatuan itu dari nol. Tidak, justru kita sudah satu. Dan mari pelihara kesatuan itu. Bagaimana kita memeliharanya? Mari kita pelihara dengan berkomitmen untuk melayani, berkomitmen untuk mengasihi saudara kita seiman, berkomitmen untuk memberikan diri kita bagi gereja. Mari saudara-saudara sekalian, jangan jadi jemaat yang mengabaikan jemaat yang lain, jangan jadi jemaat yang tidak mau tanggung beban, jangan jadi jemaat yang tinggi hati kata Paulus. Mari jadi jemaat yang rendah hati, yang mau saling tanggung beban, yang mau saling mengasihi. Mari kita melayani satu sama lain sesuai dengan bagian kita masing-masing. Kristus memberikan kepada kita, setiap kita, anugerah masing-masing, kasih karunia masing-masing. Untuk apa? Supaya kita bisa pakai untuk melayani pembangunan tubuh Kristus. Ini yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-12. Sekali lagi kita perhatikan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tubuh ini harus terus dibangun saudara-saudara sekalian. Kita adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam kita. Mari terus bangun bait Allah ini menjadi bait Allah yang mulia, megah, tetapi bukan dengan ornamen-ornamen manusia, melainkan dengan kasih Kristus. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita melayani satu sama lain. Setiap kita punya bagiannya masing-masing. Setiap kita, kata Paulus, diberikan kadar masing-masing. Mari kita cari apa yang jadi kebutuhan gereja dan kita layani sesuai dengan kadar kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita lihat ensemble tadi. Ini contoh yang sangat indah untuk menggambarkan masing-masing bagian saling melayani. Kalau masing-masing tidak tahu bagiannya masing-masing, masing-masing kerjakan, yang lain kerjakan juga dia kerjakan. Itu jadi chaos. Tetapi kalau masing-masing tahu bagiannya, maka jadi harmoni. Maka tadi kita lihat harmoni, tadi kita lihat keindahan, kiranya hidup kita juga boleh indah. Karena masing-masing saling melayani. Mari jadi gereja yang berbagian di dalam pelayanan kepada anggota jemaat yang lain. Mari jadi gereja yang jangan hanya pikir diri sendiri. 20 tahun, masih muda, mari kerja, mari berjuang, mari melayani. Terakhir, gereja yang dipenuhi dengan kuasa roh, itulah gereja yang semua bagiannya saling melayani. Tadi saya cerita tentang Pentakosta kepada anak-anak, maka di Pentakosta bukan cuma satu orang yang berbagian. Bukan cuma Petrus, tapi ada murid-murid yang lain. Dan bukan cuma murid-murid atau rasul-rasul, tetapi juga jemaat Tuhan berbagian. Karena Tuhan berkata melalui Nabi Yoel, bahwa roh Tuhan akan dicurahkan bagi semua orang. Maka kiranya gereja yang dipenuhi oleh roh adalah gereja yang semua elemen jemaatnya berbagian bersama. Kiranya GRI Kerta boleh menjadi gereja yang dipenuhi oleh roh, boleh menjadi gereja yang makin satu, satu di dalam kasih, satu di dalam melayani satu sama lain. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, jadikan kami gereja yang satu. Satu di dalam mentaati kehendak Bapa, satu di dalam suffering, karena melakukan kehendak Bapa harus rela menderita, tetapi juga akan menjadi satu di dalam kemuliaan. Karena kami percaya siapa yang menderita, Tuhan akan muliakan. Yang menderita bagi Kristus akan dimuliakan oleh Tuhan. Jadikan juga kami satu di dalam kasih, sehingga kami boleh saling melayani satu sama lain berdasarkan bagian kami masing-masing sesuai kadar yang Tuhan berikan. Sehingga gereja ini boleh menjadi gereja yang terus dibangun untuk kemuliaan Allah. Dan kiranya ya Tuhan, kami terus boleh tetap tinggal di dalam Kristus, karena kami sudah disatukan dengan Sang Kepala Gereja, yaitu Kristus, dan kami tubuh-Mu. Tolong kami, kiranya firman Tuhan tanamkan di dalam hati kami, kiranya Tuhan membangkitkan jemaat-jemaat yang mau meresponi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.